Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una amma ba'd. Sesudah turun surat Al-Humazah, turun surat Al-Mursalat. Sesudah Al-Mursalat turun surat Qaf. Untuk Al-Mursalatnya kita tinggalkan dulu, kita pindah langsung ke surat Qaf. Surat Qaf ini di mushaf pada urutan 50, surat pada urutan 50. Tapi pada urutan turun pada urutan ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Qaf wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Majid. Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tinggi, kitab yang mulia. Di surat Al-Waqiah, Quran itu disebut sebagai innahu la-Qur'anun karim. Surat 56 ayat 77. Wa innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ia, Quran itu benar-benar Quran yang sangat mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita betul-betul hidup bersama Al-Quran, pasti hidup kita tinggi, pasti akhlak kita juga tinggi, pasti kita akan ditinggikan oleh Allah dan tidak direndahkan dalam hidup. Tapi kalau kenyataannya umat Islam ini direndahkan, ada sesuatu yang salah. Kalau umat Islam di negeri kita ini direndahkan, berarti ada sesuatu yang salah. Islam itu ya'lu wala yu'ala alaih. Islam itu tinggi dan Islam itu tidak direndahkan. Kalau sampai umat ini mengaku diri sebagai umat Islam kok direndahkan, ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, dalam konsepnya. Nah, Quran adalah kitab yang diberkahi. Di surat 6 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah kitab yang kami menurunkannya mubarakun. Jadi kitab itu, Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Keberkahan Al-Quran ini bukan pada Al-Qurannya saja, tetapi pada malam diturunkannya di Lailatul Mubarakah. Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar itu adalah di Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Begitu pula bulan diturunkan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Di Gua Hira
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang tempat diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya Quran saja. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa, wattini wa zaitun, tempat banyak tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu di Palestina. Lalu waturi sinin, tempat di mana Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa di Bukit Sinai, dijadikan sumpah oleh Allah. Wa hadzal baladil amin, begitu pula kota Mekah yang aman dijadikan sumpah oleh Allah karena di situ Allah turunkan Al-Quran. Jadi Mekah itu adalah kota yang diberkahi. Makkah mubarakah, di Makkah mubarakah, di kota Mekah yang diberkahi. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Al-Quran, hidupnya diberkahi. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran adalah innaul la rasulun karim. Malaikat Jibril adalah utusan yang mulia. Laqaulu rasulin karim. Lalu sampai kepada kita yang hidup bersama Al-Quran diangkat oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Monggo dibaca. Ada yang bagian kamu umat Islam. Kamu umat Islam adalah umat terbaik dari seluruh manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang makruh, mencegah dari yang munkar dengan beriman kepada Allah. Sampai kita umat Islam sebagai umat yang terbaik kata Allah, firman Allah. Jadi kita ini umat yang terbaik. Kenapa terbaik? Ya terbaik dari umat-umat yang lain. Asalkan apa? Kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ini ya Pak, nahi mungkarnya jalan enggak? Seringkali nahi mungkar enggak jalan. Yang berjalan amar ma'ruf. Padahal dua hal ini harus bergandengan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terus bahwa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita umat yang terbaik dengan Al-Quran itu. Bapak Ibu tahu iman dari mana? Kalau ada orang yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis, apakah mereka tahu apa itu iman? Lalu bagaimana hidupnya? Kalau hidup ini orang tidak mengerti iman, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti tujuan hidupnya, apa itu ibadah, bagaimana? Bukankah dengan Al-Quran itu kita dijelaskan, ini dunia, ini akhirat, ini surga, ini neraka, ini jalan yang diridhoi, ini jalan tidak diridhoi, dan sudah mati ada apa? Maka Quran ini jauh lebih tinggi dari seluruh kitab. Kalau Bapak Ibu menganggap ada kitab yang itu bestseller, lebih Bapak perhatikan daripada Al-Quran, berarti Bapak merendahkan Quran. Dalam hidup ini jangan sekali-kali kita pisah dengan Al-Quran. Itulah hablullah, tali Allah yang sangat kuat. Jadi hari-hari kita tidak boleh lepas dari Al-Quran, tidak boleh lepas untuk memahaminya. Nah, begitu posisi Al-Quran sehingga Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kita baca hadis siapa? Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rabb azza wa jalla berfirman, barang siapa disebutkanlah Al-Quran dan berzikir padaku untuk memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon. Dan kelebihan kalam Allah Al-Quran dari seluruh kalam seperti kelebihan Allah dan seluruh makhluknya. Apa janji Allah kalau kita disibukkan dengan Al-Quran akan dikasih yang terbaik dari orang-orang yang minta pada Allah. Dan kelebihan Al-Quran terhadap kalam selain Al-Quran adalah
seperti kelebihan Allah terhadap makhluknya, seluruh makhluk. Qaf wal Qur'anil Majid. Lalu orang-orang kafir tidak percaya, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi, kepada Rasul. Lalu mereka mengatakan, Rasul kok menungso, Rasul kok manusia. Mestinya Rasul itu bukan manusia, ini alasan mereka. Bapak Ibu, kita lebih heran dalam hidup ini kalau ada Rasul atau kalau tidak ada Rasul. Hidup ini kalau tidak ada Rasul kayak apa? Kalau orang kafir itu heran kalau ada Rasul dari manusia. Tapi bagi kita orang beriman heran kalau hidup ini nggak dibimbing oleh Allah. Maka yang membimbing kita adalah dari jenis kita, karena dengan makhluk yang sejenis dari kita, maka kita akan bisa dijelaskan oleh Rasul itu. Bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Al-Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka telah datang kepada mereka seorang pun digunakan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suara yang sangat ajaib. Jadi nggak percaya Nabi itu manusia, dan mereka mengatakan bahwa risalah wahyu itu adalah perkara yang aneh. Rasul dari manusia itu aneh. Apa sumbernya? Mengapa itu terjadi? Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Inilah sumbernya. Mereka tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan di kehidupan nanti di akhirat. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Ini ucapan mereka. Lalu Allah hadirkan penjelasan yang supaya dengan penjelasan ini mereka beriman. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Qad sesungguhnya alimna kami mengetahui ma tanqusul ardu, apa yang ditelan oleh bumi dari tubuh mereka. Allah menghadirkan penjelasan supaya mereka mau beriman. Apa penjelasan itu Bapak Ibu? Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa yang ditelan oleh bumi dari tubuh manusia. Hari ini berapa orang mati? Di rumah sakit, satu rumah sakit saja, saat ini juga, jam ini juga, berapa yang mati? Apakah kita pernah membayangkan bahwa bagaimana kalau terjadi pada diri kita saat ini juga? Hari ini, jam ini, saya berangkat tadi udah mulai lewat di desa saya, mati satu. Kemarin juga mati. Setiap hari itu satu desa saya. Kalau sak Sidoarjo berapa hari ini? Allah Maha mengetahui berapa tubuh dari manusia ditelan oleh. Bukan hanya itu saja. Ketika tubuh kita ini ditanam di kuburan, bertahan berapa hari? Bisa bertahan enggak? Tubuh ini loh Pak, ketika dikubur itu, ditanam di kuburan sehari, sudah mulai membusuk. 2 hari, 3 hari, lalu kemana tubuh kita? Ke tanah. Apakah kita perhatikan tubuh kita saja? Dulu kita bahas, kita ulangi kembali. Ayat ini menjadi sangat penting karena pesan ini sering dibaca oleh Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ittaqullah, bertakwa terus dengan sebenar-benarnya takwa.
Di surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendapatan mereka. Iya, sampai situ dulu. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, beriman, mentauhidkan Allah, terus teguh Pak dengan imannya itu. Tidak pernah kemudian hilang. Jadi teguh dengan imannya, teguh dengan kesolehan. Kita semuanya ngaji senang Pak, melihat masjid-masjid ramai, senang belajar tauhid, belajar ini, tapi daya mempertahankannya ini, ngaji buyar, hilang, masuk di tempat kerjanya kena korupsi, masuk di tempat kerjanya, masuk di masyarakat goyang-goyang lagi, auratnya dibuka. Kekuatan ngaji kita ini kadang-kadang kita jangan terjebak dengan apa ini. Kalau kami berpikir sampai sejauh mana kekuatan dakwah kita ini berubah dalam sikap kehidupan. Karena yang terpenting adalah itu, teguh dengan keimanan itu. Sudah bahas bahwa Bapak, kita hidup ini dengan visi kita sudah kita alami lah. Anak-anak sudah ngalami, remaja sudah ngalami, sekarang sudah tua ngalami kan perubahan fisik ini. Kita semuanya ngalami bagaimana kesibukan kita untuk meraih karir. Macam-macam orang ingin meraih karir. Ada juga teman-teman yang fokus di dunia akademis, ingin gelar, tapi Al-Quran mengatakan semuanya itu akan terputus dengan batin. Yang selamat adalah orang yang ketika sebelum mati, beberapa menit saja atau beberapa jam sebelum mati itu, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ada apa berikutnya Allah? Maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah. Dan yang kita urusi kesehatannya begitu mati, tek, sudah tidak bergerak. Karir yang sudah kita raih habis, gelar profesor doktor sudah kita tanggalkan. Kalau innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesudah itu malaikat turun memberikan apa? Jangan takut, berarti aman, kamu bahagia, digembirakan dengan surga. Begitu putus, tambah naik atau jatuh? Naik. Di depannya ada kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di dalam hadis qaddimu. Segerakan aku, sudah ingin segera mendapatkan nikmatan surga itu. Tidak mau disuruh balik dunia, tidak mau. Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan ilmu itu, tidak bisa mempertahankan apa yang sudah kita pelajari dalam sikap hidup kita, lebih-lebih ketika mati, hilang iman itu. Asfala safilin, saat mati tidak ingin mati, minta supaya ditangguhkan. Ketika sudah mati, ya wailata ila aina tadhhabun, mau dibawa kemana saya? Tubuh saya mau dibawa ke merintih, yang disebutkan keranda yang ditutupi dengan payung tidak akan bisa mengurangi siksaan saat itu. Naudzubillah. Allah Maha mengetahui, wa indana kitabun hafid, kata Allah, di sisi kami ada kitab yang terpelihara, ada catatan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, semuanya tercatat rapi. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sungguh kamu telah mengetahui apa yang dalam bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab catatan yang berperingkat baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan
kacau balau. Masih saja tidak mau meyakini kebenaran Allah. Orang kalau sudah tidak mau meyakini Al-Quran, tidak mau beriman kepada Rasul, kacau balau. Kacau balau. Orang itu kalau sudah nggak pernah tersentuh oleh kajian-kajian Islam, tidak punya pemahaman terhadap agama yang benar, akidah yang sahihah, apa yang terjadi? Kacau balau itu. Fi amrin marid. Pada apa? Amrin marid, dalam keadaan kacau. Ya, kita ini ngeri melihat keadaan sekarang ini. Kenapa? Muaranya pada benar nggak mereka ini tahu Islam? Benar nggak mereka ini beriman? Beriman betul nggak? Karena labelnya Muslim, labelnya. Tapi kayak begitu kan gitu. Bukankah Al-Quran itu kitab yang mulia, kitab yang tinggi? Bukankah Al-Quran menjamin bahwa orang Muslim itu khairul ummah? Lalu mengapa yu'lah alaih? Mengapa rendah direndahkan? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang terus menggugah di sini, Pak. Ada apa ya ini? Dakwah saya sampai di mana? Jangan-jangan dakwah saya ini terus kosong, nggak ada hasilnya, nggak ada perubahan-perubahan terhadap apa yang disampaikan. Padahal semarahnya dakwah luar biasa, gitu. Medsos itu wah luar biasa. Tapi itu tidak bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Inilah terus pertanyaan muncul ya Pak, muncul. Baik, kita coba untuk kembali bagaimana Quran diletakkan dan bagaimana wahyu itu diletakkan pertama kali. Kita ulang kembali supaya format ini menjadi format yang kita jalani untuk anak-anak kita. Apa sih pertama kali yang Allah turunkan itu napa Pak? Iqra. Napa Iqra? Bacalah. Bacalah atau ibadahlah? Pertama kali turun apa? Iqra. Kenapa bukan beribadahlah? Kenapa kok Iqra? Kan Iqra ini bukan sholatlah, bukan beribadahlah, tapi Iqra. Artinya bacalah. Bapak Ibu, kita akan juga mendapatkan Iqra ini nanti di hari kiamat. Pada hari kiamat Allah juga perintahkan Iqra masing-masing kita. Surat 17 ayat 13 dan 14. Setiap manusia telah kami tanamkan catatan amal perbuatannya sekaliannya. Pada kiamat nanti akan baginya sebuah kitab yang diterima dalam keadaan terbuka. Ya. Wa kullu insanin, masing-masing kita ya. Masing-masing orang alzamnahu ta'irahu fi unuki. Kami tetapkan di lehernya apa? Kami kalungkan amal perbuatannya di leher. Di surat yang lain apa? Kita masing-masing dikasih kitab kan? Nanti di akhirat dikasih kitab. Kitab itu yang nyatat siapa? Bukan kita. Yang nyatat malaikat. Di sisi malaikat itu dikasihkan. Sebelah mana? Kanan. Ada sebelah kiri, ke belakang. Kalau kanan, ashabul maimanah masuk surga. Ashabus simal masuk neraka. Terus Pak, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Nanti pada hari kiamat dikeluarkan oleh Allah sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka, dikalungkan di leher. Kitab itu terbuka. Terus apa perintah Allah? Ayat 14-nya. Katakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Iqra. Iqra juga kan? Kalau tadi wahyu pertama apa? Iqra. Bismi rabbika. Kalau hari kiamat, Iqra. Suruh baca. Kitab kita disuruh baca loh. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang akan menghitung catatan amal pada diri. Napa maksudnya Bapak Ibu?
kita ini dalam hidup kita ini dikasih kitab oleh Allah supaya dibaca, yang dengan membaca itu nanti kita diberi kitab, kitab itu akan mengantarkan kita masuk surga. Bagaimana cara bacanya? Lek cara bacanya dibaca sampai di sini tidak paham, tidak meresap ke dalam hatinya, benar nggak kitab nanti kita di akhirat mengantarkan kita masuk surga? Tidak bisa. Tidak akan bisa mengantarkan masuk surga kalau bacanya nggak paham. Maka Iqra ini harus mengantarkan ilmu. Iqra ini harus mengantarkan kita membaca ini sampai pada tataran paham, punya ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang jalan hidup ini supaya nanti kita dapat catatan amal kita dan itu mengantarkan masuk surga. Bon, kita kalau dengan bacanya betul-betul serius paham, khatam belum? Tereng, Pak. Sampai mau kitab Bukhari mawon khatam mboten. Quran itu mawon mboten saged khatam ya nggih. Pemalik kitab Bukhari mawon tetap Muslim. No dicoba aku sing seneng iki mau judule cut ya aku teko aku nek gak seneng lho ngoten nggih. Perlakuan kita kepada Al-Qur'an ini menyeluruh napa setengah separuh-separuh. Nggih. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka di ayat terakhir napa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtar. La tuti'hu napa? Jangan kamu patuhi kepadanya, mematuhi orang-orang yang tidak taat. Ini kan larangan. Jadi kalau orang ikra'nya benar, dia akan sampai pada tataran oh ini dilarang sama Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah diri pada kamu. Iqra itu harus mengantarkan sujud kita harus benar, iman kita harus benar, tauhid kita harus benar. Seluruh ibadah yang kita lakukan harus proses mendekatkan diri pada Allah didasari oleh Iqra ini. Itulah Bapak Ibu, surat Al-Alaq ini turun pertama kali, tapi diletakkan di juz terakhir. Kenapa? Supaya Iqra ini melandasi sikap umat Islam lintas generasi. Generasi pertama sampai nanti. Maka di organisasi kita napa? Islam yang berkemajuan. Ngikuti perkembangan ilmu. Ini media ngaji ya Pak. Ngikuti perkembangan. Lek dulu mboten ngeten Pak ngaji nih. Seiling nggih. Ditulis di papan ngoten nggih, sak papan penuh nggih. Nulis itu cilik ngoten nggih. Terus jati kan pegon misari ngoten nggih. Saat ini model ngoten, entek waktune. Habis. Saat ini langsung disorot ngoten mawon, kita berkembang lagi pakai. Kalau kadang mikir, wah ini perlu pakai tab ini nggih. Tab itu saya nulis skema-skema ngoten nggih. Ada skema, enak langsung di skema-skema. Lebih canggih lagi ngoten nggih. Lalu streaming gitu. Gampang golek ilmu, tapi kadang-kadang saking gampang semberwono gampang hilang ngoten gitu. Bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini tauhid Pak. Jadi masuk tauhid nih. Kita baca dulu wirid pagi dan sore yang sering kita baca, dianjurkan baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Monggo. Sunan Abu Dawud dan Sulaiman dari Usman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wa bisama'i wa bisami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak sesuatu pun memberikan di langit yang bisa memberikan bahaya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui sebanyak 3 kali.
Terus Pak. Maka ia tidak akan tertimpa musibah yang datang dengan tiba-tiba hingga pagi hari. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga sore hari. Ma'asmihi se'un, ma'asmihi, jadi la yadurru, tidak akan membahayakan dirinya sesuatu pun yang di bumi dan di langit kalau bersamanya nama Allah. Jadi kita ini setiap langkah kita, Bapak Ibu, boh moco, boh minum, boh makan, boh beraktivitas yang lain, Allah perintahkan sebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama Allah itu akan menjaga dari apa? Segala bahaya. Maka bismi rabbika itu artinya musta'inan. Substansinya ketika kita minum baca bismillah, itu kita sedang minta tolong sama Allah. Dan jangan disembronokan, jangan sembrono dengan itu. Lihat Bapak Ibu, di rumah sakit berapa banyak orang yang nggak bisa gerakkan tangannya, ngombe taman sakit, peluh begini. Belum lagi rasanya, rasa. Belum lagi kadang-kadang dimasukkan, ditolak oleh tubuhnya, muntah. Putus sama Allah. Nah, orang-orang kafir saat itu minta tolong, memberikan pertolongan, memberikan apa, terbebas dari bahaya, satu minta tolong jin, yang kedua menyebut berhala-berhala itu. Ayat ini sebagai surat, tinggalkan itu semuanya, sebut nama Allah. Orang yang menyebut nama Allah, maka dia akan tertolong, terjaga. Jadi ketika kita baca nama Allah, ketika kita beraktivitas, itu artinya kita mohon pertolongan kepada Allah. Musta'inan. Kalau tidak, berarti kita sombong. Seakan kita bisa menyelesaikan aktivitas kita dengan kekuatan kita sendiri. Yang muncul apa? Ya kayak Qarun itu. Soge jarene ilmune. Kaya katanya, kekuasaan dirinya. Itu kan jauh dari nama Allah. Ini bisa berimbas besar ini Pak. Kalimat ini bisa berimbas besar. Kalau dia sebagai seorang muslim, maka dia jadi apa saja, pasti dia senantiasa ingat kepada Allah, dan semuanya atas izin Allah, dan dia awali dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, di surat 55 itu 78 apa? Maha berkah nama Tuhan memilih keagungan dan kemuliaan. Tabarok, nama Tabarok, Maha berkah. Ini terjemahan tepat yang 2019 Quran terjemahan gitu. Tabarok itu Maha berkah. Jadi orang yang jauh dari nama Allah dalam beraktivitas jauh dari keberkahan. Napa sih Bapak Ibu berkah? Di dalam hadis, satu saat Abu Hurairah lapar. Saking laparnya diganjel sama batu. Wis gak kuat Pak saking laparnya itu. Ya apa carane kan? Carane maca Quran. Jadi ketemu Umar, aku tak maca Quran, cek Umar ero aku lek macaku lemes gak kuat maca karena luwe ngoten. Baca, dibaca di depan Umar nggak tahu kalau dalam keadaan nafas. Waduh, gak rumah. Ketemu Abu Bakar, baca lagi, barangkali Abu Bakar tahu kalau dia dalam keadaan nafas. Abu Bakar juga nggak tahu. Kemudian ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah tahu. Dipanggil ke rumah, dikasih minuman susu, ya mungkin sak panci ngoten dia. Mau dikasihkan, Rasulullah perintahkan kamu panggil teman-temanmu di masjid Al-Sufa, petong polo wong ya Pak. Susune sak panci ngoten nggih. Ya gak kumanan ngoten seperti ini. Tapi diminum aja urut tenda habis. Sampai diminum oleh Abu Hurairah, dan kamu masih lapar, kamu minum lagi. Sudah Rasulullah sudah kenyang.
Ada apa di balik kisah ini sebenarnya Pak? Mukjizat memang ya. Tapi ada perkara yang perlu kita ambil nanti di dalam hadis ta'amul isnin kafil salasa, ta'amu salasa kafil arba'ah. Makanan itu sebenarnya untuk 2 orang, tapi karena diberkahi 3 orang cukup. Makanan itu 3 orang untuk 3 orang, tapi karena berkah 4 orang cukup. Itulah makna berkah cukup. Okay. Ada seorang yang Rasulullah kula niku muam kok gak warek-warek nyemilai ngoten nggih. Balik luwe nggih. Wis kamu makan bersama-sama berjamaah ngoten. Atau mungkin makan kita jauh dari menyebut nama Allah. Itu keberkahan. Orang uangnya banyak, kurang aja, caranya dengan cara yang gak bagus berkah itu. Tidak berkah Pak. Ketika kita nyebut bismillah, pastikan kita akan mengingat Allah. Ketika mengingat Allah, nggak mungkin kemudian kita mencuri bismillah itu. Mencuri bismillah. Itu duduk dewe bismillah masa ngoten. Jadi dampaknya ini akhlak Pak, adab. Yang kedua apa berkah? Manfaatnya sangat banyak. Ziyadatu fadlin, tambahan karunia. Ilmunya banyak, memberikan manfaat, banyak orang keluarganya mendapatkan ilmu dari bapaknya, semuanya berkeluarga, dia mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Anak-anaknya soleh, hartanya untuk kesolehan, banyak manfaat dari apa yang Allah berikan untuk akhiratnya. Lalu yang ketiga, mengantarkan hatinya tenang. Jadi semua yang dimilikinya menjadi tenang hatinya. Apa artinya harta banyak lalu hatinya nggak tenang? Anak-anak yang menjadikan hatinya nggak tenang. Ini kan bermuara kepada bismillah. Dan inilah adab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari dasar maka apa firman Allah, posisikan Al-Quran sebagaimana fungsinya apa di surat 10 ayat 7 mau. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu perancangan Al-Quran dan Tuhan, penyembuh suatu penyakit yang terdapat dalam ganda dan petunjuk secara rahmat bagi orang-orang mukmin. Mau itu yang apa Pak? Mau itu nasihat. Kita ini kalau dinasihati apa sih? Antar kita nggih. Kalau dinasihati gimana? Didengarkan kan nggih? Fastami ulahu, dengarkan. Wong jin saja datang gerombolan datang kepada Nabi. Rupanya ngomong dewe-dewe kan Pak? Jin itu. Kalau kita kan enggak. Mulai ngomong bisa begini. Itu ada gerombolan jin, Quran dibacakan, ngomong. Enggak didengarkan sehingga yang lain marah-marah. Rungok nih, menengokan situ. Dengarkan Quran itu. Didengarkan akhirnya. Begitu didengarkan, mulai beriman, boleh memberi juru dakwah masing-masing pada kaumnya. Kan Quran ini dinasihat dari Allah. Ketika kita baca Quran, ada keberkahan, ada rahmat. Ada rahmat. Itu mau itu. Nah kalau kita dinasihati orang, kalau paham gimana? Cocok gimana? Mantuk-mantuk kan? Okay. Kita kalau baca Quran selesai mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk, kalau apa mau sini? Enggak, pokoknya enak lucu lah. Masa mau tanpa masa enak, mantan ibu. Pulau berdua ngaji Pak Zani. Napa ngaji napa? Mau dijelaskan masalah ini sirik. Pokoknya wapi, pokoknya sirik wapi gitu. Nggih monggo, bagus saja. Tapi mari ngaji niku mancep ta mriki napa? Nek nasihat itu kan mancep Pak, eling terus kan? Mancep. Nggih. Maka itulah kemudian menjadi sifat, menjadi obat. Nggih. Menjadi obat. Jadi disembuhkan. Oh, di sini banyak masalah. Maka dengan Al-Quran itu kan disembuhkan oleh Allah. Maka tanda-tandanya kalau Quran itu sudah masuk ke dalam hati, rindu Pak. Orang mau ngaji itu rindu. Leka ngaji nggak enak. Wahudan,
dapat petunjuk, ini loh cuklaknya dari Allah hidup ini. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pun sampai di sini dulu nggih. Sampai apa? Nanti kita kaitkan lagi surat Qaf, kita kaitkan lagi surat Al-Alaq lagi supaya membuka kembali, karena kita ini kan sering lupa nggih. Maka kita diingatkan dengan Al-Quran supaya kita senantiasa ingat. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita bisa istiqomah di jalan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.